untuk mendirikan atau membentuk partai politik di tahun 2026. Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional 1 tahun 2025 Gerakan Rakyat. Saya ingin mulai dari poin pertama. Poin pertama rekomendasi eksternal adalah mengetuk hati para majelis hakim yang mulia untuk memutuskan dengan seadil-adilnya dengan membebaskan Tom Lembong. Setuju? Dua, mempertegas sikap Indonesia terkait dengan posisi Palestina. Setuju? Setuju. Tiga, menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam merespon perang tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia. Setuju? Empat, menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan persuasif. Setuju? Baik, ini untuk eksternal dan untuk internal. Yang pertama, mendorong percepatan program Pancakarya 2025, terutama penguatan struktur kepengurusan gerakan rakyat hingga tercapai di tingkat kecamatan. Setuju? Dua, membangun website dan database gerakan rakyat berbasis digital dan online. Setuju? Tiga, menggelar rapat pimpinan wilayah dan Vox Populi dialog kebangsaan di setiap dewan pimpinan wilayah. Setuju? Dan yang keempat adalah mempertimbangkan untuk mendirikan atau membentuk partai politik di tahun 2026. Baik, saya kira disetujui semua rekomendasi internal dan eksternal. Baik. Dan harapannya yang terakhir, gerakan rakyat. Gerakan rakyat ini terus menjadi penjaga semangat perjuangan untuk perubahan. Menyebarkan gagasan kebaikan, menyebarkan gagasan kebersamaan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kebijakan negara harus menjadi perhatian kita. Dan harapannya besar sekali bahwa teman-teman yang sekarang berjuang bersama jaga stamina, karena perjuangan ini masih panjang. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Karena dengan begitu harapannya usaha untuk melakukan perubahan itu kelak akan bisa tertunaikan hingga tuntas. Selamat Rakernas, selamat bertukar pikiran, selamat saling menginspirasi. Insya Allah forum ini menjadi forum yang memberikan catatan sejarah penting bagi gerakan rakyat, kontribusi nyata besar bagi masyarakat Indonesia, dan akan dicatat dengan tinta emas dalam perjuangan orang-orang baik untuk Republik yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, kita tinggal di wilayah Asia Tenggara yang penduduknya lebih dari 650 juta, dan 280 dari angka itu adalah warga Indonesia. Lalu kita lihat posisi kita di Asia. Di sisi timur ada beberapa unsur kekuatan, di sisi selatan ada unsur kekuatan. Di timur ada Tiongkok yang paling besar, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, ada masyarakat Taiwan. Ini semua wilayah yang suasananya tegang. Korea Selatan, Korea Utara tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang tegang. Antara Korea Selatan dengan Tiongkok tegang. Masuk ke Asia Selatan, ada India yang sangat besar. Di situ ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka. Atasnya sedikit ada Afghanistan. Wilayah itu bukan wilayah yang teduh, ini wilayah tegang. Wilayah tegang di situ semua. Tapi begitu masuk ke antara keduanya, namanya Tenggara, di situ ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan 5 negara lainnya. Wilayah ini tidak tegang, wilayah ini teduh, dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi, kita kalau melihat ini, inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia, kekuatan masa depan
di dunia. Kenapa? Karena kita memiliki bekal dan menjaga, membuat wilayah ini teduh tidak sebentar. Dimulai tahun 65 lewat pertemuan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Belum ada ASEAN. Yang ketemu pertama siapa? Menteri-menteri pendidikan. Dan menteri pendidikan itu berkumpul lalu bilang, kita tidak mungkin wilayah ini tenang teduh kalau pendidikan kita tidak berinteraksi sama-sama. Mulainya dari pendidikan. Dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Dan hari ini, Bapak sekalian, kalau ditanya ibu kota ASEAN di kota mana ya? Ibu kota ASEAN itu di mana Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN. Supaya apa? Setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta juga ibu kota ASEAN. Dan di Jakarta ini, Bapak Ibu lihat, duta besar, kedutaan internasional di sini punya dua duta besar, satu duta besar untuk Indonesia, satu duta besar untuk ASEAN. Dan kalau Bapak Ibu datang ke kedutaan Indonesia di luar negeri, pasti muncul dua bendera juga, satu bendera Indonesia, satu bendera ASEAN. Nah, saya ingin menyampaikan pada semua bahwa Indonesia punya ruang yang sangat besar untuk berperan di wilayah Asia Tenggara, Asia, apalagi dunia. Nah, syarat untuk bisa melakukan itu, PR domestiknya harus beres. PR domestiknya karena kewibawaan di dunia internasional dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh. Ketika kita mengatakan kepada dunia bahwa kita harus mementingkan persoalan lingkungan hidup, orang tanya, you udah beresin belum soal lingkungan hidup? Ketika kita mengatakan pada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia. You udah beres belum soal hak asasi manusia? Ketika kita mengatakan pada dunia bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, ada demokrasi tidak di tempat Anda? Karena itulah mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga, selain tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai... Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kalau kita melihat bagaimana Ketua Umum Partai Ormas, ya, Gerakan Rakyat, teman-teman, ini mengumumkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana usulan daripada Rapimnas, ya, Rapat Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Ini sangat luar biasa. Yang menjadi sorotan ada yang pertama, bagaimana desakan dari anggota internal dari Gerakan Rakyat ini ingin supaya Gerakan Rakyat, Ormas Gerakan Rakyat ini menjadi sebuah partai di tahun 2026, tahun depan. Ini luar biasa, teman-teman, ya. Ini luar biasa, sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu akhirnya dibahas juga. Bagaimana cintanya para pendukung Anies terhadap dirinya, bagaimana cintanya Anies terhadap para pendukungnya juga. Dan kita yakin ketika Gerakan Rakyat ini akan menjadi sebuah partai, ya, dan ketua umumnya akan tidak lain tidak bukan itu Anies sendiri. Karena saat ini Anies adalah tokoh yang benar-benar mempunyai daya tarik yang hebat, daya tarik yang luar biasa,
Gerakan Rakyat ini akan menjadi sebuah partai yang fenomenal, bahkan semua partai lain pasti ketar-ketir ya. Kenapa? Karena Anies ini beberapa kali teman-teman ya ditakuti banyak orang, ya, apalagi pendukungnya sangat militan, hingga hari ini pun Anies menjadi primadona bagi masyarakat. Anies bukan sebuah cuman kata-kata ya atau omon-omon yang beliau selalu katakan adalah benar. Apalagi saat ini Anies selalu mengkritik pemerintah, apalagi saat ini Anies keras ya menyuarakan kebenaran, menyuarakan suara rakyat. Makanya partainya namanya Gerakan Rakyat, teman-teman. Arus bawah. Bagaimana Anies mempunyai tujuan dan mimpi yang besar ya bagi negara Indonesia, dan Anies saya yakin mampu membuat sebuah perubahan yang besar ya bagi Indonesia ke arah kemajuan. Dan Gerakan Rakyat semoga secepatnya menjadi partai ya supaya jalan politik Anies 2029. Bagaimana menurut kalian?